Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawani dari kelas 10 ADP 5. Saya akan mengulas kembali tentang materi bab 6, yaitu tentang pergerakan nasional dan pengaruh kolonialisme terhadap masyarakat Indonesia. Ada nih perbedaan perjuangan, yaitu sebelum tahun 1908 ada 5 yang pertama dipimpin oleh raja atau bangsawan, yang kedua bersifat kedaerahan, yang ketiga perjuangan dilakukan secara fisik, 4 terfokus pada pemimpin karismatik, 5 bersifat kreatif atau spontan. Lalu yang sesudah tahun 1908 ada 5 juga, ya. Yang pertama pimpinan oleh terpelajar, yang kedua bersifat nasional kerajaan yang antara daerah, 3 diplomasi dengan cara modern, yang keempat memiliki organisasi adanya kode redesisasi, yang kelima memiliki visi misi. Lalu pergerakan nasional dan pengaruh kolonialisme terhadap bangsa Indonesia ada aja ya, yaitu perjuangan melawan kolonialisme, faktor pendorongan lahirnya organisasi pergerakan nasional. Yang pertama faktor internal, faktor eksternal adalah penderitaan rakyat akibat penjajahan, kenangan kejayaan masa lampau, dan munculnya kaum intelektual. Lalu faktor eksternal adalah munculnya paham-paham baru di Eropa dan memiliki seperti nasionalisme, demokrasi, liberalisme, dan sosialisme. Ada juga nih pengaruh kolonialisme terhadap kehidupan politik, sosial, budaya masyarakat Indonesia, yaitu Belanda merupakan intervensi dalam masalah istana seperti pergantian penjabatan dan penentuan kebijaksanaan pemerintah kerajaan. Lalu Belanda mengubah sistem kepemimpinan pamong praja menjadi pemerintahan modern sosial, yaitu munculnya golongan baru yang terdiri dari pribumi dan golongan majikan, yaitu para kolonialia, dan munculnya praktik rasionalisme oleh bangsa barat dan diskriminasi terhadap kaum pribumi. Lalu budaya, yaitu kolonialisme membentuk masyarakat, budaya, dan identitas nasional Indonesia. Lalu perkembangan pergerakan nasional Indonesia, yang pertama periode awal. Perkembangan Budi Utomo 20 Mei 1908 Dr. Wahidin Sudirohusono. Tujuannya yaitu memajukan pengajaran dan kebudayaan dalam bidang pertanian, peternakan, perdagangan, serta teknik industri dan kebudayaan. Lalu Sarekat Islam, yaitu Hasanuddin 19, tujuannya memajukan perdagangan, membentuk para anggota yang kesulitan, memajukan kehidupan orang-orang agama Islam. Ada juga nih periode nasionalisme politik, yaitu semboyan Indisclosed Indonesia, bebas dari Belanda, India untuk orang India. Tujuannya yang pertama menekan Akta Nasional Hindia, 2 memberantas kesombongan sosial baik dalam pemerintah atau masyarakat, ketika membesar pengaruh pro-Hindia di pemerintah. Saya juga nih gerakan pemuda, yaitu RC Dimas Bernardo Sanjoyo 1915. Tujuannya adalah mempererat tali persaudaraan antara siswa-siswi Bumi
mendorong kaum perempuan agar aktif dalam kegiatan politik. Teman-teman tahu nggak periode radikal? Yaitu periode radikal adalah masa ketika organisasi pergerakan menolak kerjasama dengan pemerintah dan secara tegas menuntut kemerdekaan, yaitu Perhimpunan Indonesia BPI Anda 1946 Sultan Kesajangan RM Noto Sunoto. Tujuannya yaitu Indonesia ingin menunjukkan nasibnya sendiri, lalu bangsa Indonesia mengadakan kemampuan dan kekuatannya sendiri. Ada juga nih perjuangan melalui Volkrat adalah 27 Januari 1930. Tujuannya mendesak segala dilakukannya perubahan ketatanegaraan dan menghilangkan semua jalan yang sah untuk mencapai tujuan. Lalu Partai Indonesia Raya 1931 Dr. Sutomo, Gabungan Politik Indonesia Muhammad Purnamis 21 Mei 1938.